masuk dalam radar mencurigakan tuh, kapal-kapal mencurigakan tuh seperti apa? Indonesia punya laut sekarang masuk dalam kategori high risk. Banyak beberapa institusi penegakan hukum di sisi pengamanan kelautan yang ada di Indonesia. Dan ini sebenarnya dibilang bagus, dibilang nggak bagus karena tumpang tindih. Kesiagaan kita, SDM kita di atas kapal dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan insya Allah akan bisa kita atasi selama ini. Apa sih sebetulnya menurut Bapak tantangan yang dihadapi oleh KPLP yang paling krusial saat ini? Menjadi negara bahari dengan sebaran belasan ribu pulau dan luasnya garis pantai, Indonesia tentunya dihadapkan kepada berbagai macam tantangan dan juga rintangan. Di antaranya adalah potensi ilegal bunkering, illegal fishing, penyeludupan barang terlarang, hingga kecelakaan dan juga human trafficking. Lalu, bagaimanakah upaya penertiban, pengamanan, penyelamatan, dan juga penegakan peraturan di lautan wilayah Indonesia dilakukan? Inilah The Nation untuk Anda. Data dari KNKT menunjukkan pada periode 2010 hingga Agustus 2019, angka kecelakaan pelayaran mencapai 104 kasus, meliputi kebakaran, tabrakan, kandas, tenggelam, kapal miring, terbalik, meledak, dan lain sebagainya. Sementara itu soal keamanan dan pelestarian laut dan pantai, Indonesia dihadapkan pada berbagai kasus tumpahan minyak di laut dan lepas pantai. Kondisi itu menjelaskan bahwa ancaman terjadinya tumpahan minyak di wilayah laut Indonesia sangatlah besar. Tak hanya itu, soal pengamanan laut, bangsa dengan luasnya lautan ini ternyata dihadapkan kondisi yang jauh lebih kompleks. Tentang penegakan hukum di lautan yang berujung pada kondisi di mana Indonesia menjadi wilayah yang high risk atau beresiko tinggi. Untuk masuk ke Indonesia, jalan satu-satunya itu hanya lewat laut. Nah, ketika dia masuk lewat laut, Indonesia punya laut sekarang masuk dalam kategori high risk. Beresiko country. tinggi begitu ya. Karena high risk country, maka di situ mengakibatkan asuransinya naik. Karena asuransi naik, otomatis harga barang itu tadi naik. Jadi apapun yang kita lakukan, Kementerian Maritim Investasi itu menginvestasi begitu banyak duit di investasi. Kalau tidak bisa dijual keluar kan percuma. I know the document from Abu Master. Like Abu Master. But maybe you have copy, you make picture, you report to my commander. Okay? Yes? Tumpang tindih dan ketidakjelasan penegakan hukum di Laut Indonesia menjadi concern pelaku pelayaran internasional. Ini dia penjelasan Soleman Ponto. Pak Soleman, kalau kita lihat kan sebagai masyarakat awam begitu ya, ada banyak institusi yang mengamankan laut ya, yang bertugas di laut lah. Ya. Setidaknya ada 7 kalau dalam catatan Betul. saya, koreksi saya kalau salah. Betul. Ini sebetulnya harusnya siapa yang menjadi koordinator dari semua institusi ini? Koordinator di laut untuk pelayaran itu sudah ada diatur pada pasal 276 Undang-Undang 17 bahwa koordinator penegak hukum di laut itu adalah penjaga laut dan pantai. Namun apa yang kewenangan penjaga laut dan pantai sekarang ini dilaksanakan oleh KPLP ini. Nah, jadi jangan lupa KPLP ini kan sudah hadir di Indonesia sejak tahun 39. Dia adalah lembaga yang tertua saat ini di Indonesia, tahun 39 sampai hari ini. Itulah sebabnya tahun 2008 pemerintah memberikan penghargaan kepada KPLP dengan apa? Dengan memberikan Undang-Undang 17 mengangkat KPLP yang selama ini hanya hadir berdasarkan peraturan menteri, diangkat berdasarkan Undang-Undang 17 2008. Dengan jelas di situ disebut bahwa koordinator penegakan hukum di laut itu adalah penjaga laut dan pantai. Dan penjaga laut dan pantai itu adalah perkuatan KPLP. Hal ini diiyakan oleh pengusaha pelayaran nasional. Banyak beberapa
institusi penegakan hukum di sisi pengamanan kelautan yang ada di Indonesia. Dan ini sebenarnya dibilang bagus, dibilang nggak bagus karena tumpang tindih. Karena setiap institusi penegakan hukum di laut atau di perairan mempunyai dasar hukum masing-masing. Dan ini yang kadang-kadang kalau saya mendengarkan keluhan dari teman-teman pelayaran membuat bingung. Kita ini berhadapan dengan siapa sebenarnya di laut atau di perairan? Jangan sampai kita itu berhadapan dengan banyak pihak. Karena kalau banyak pihak otomatis kan kalau kita bicara konsep rantai pasok supply chain kan semakin pendek rantainya kan semakin bagus, semakin efisien gitu loh. Tanpa mengurangi efektivitas daripada pengamanan perairan itu sendiri. Lalu, bagaimanakah potret sang penjaga samudra yang diakui sebagai Coast Guard oleh hukum internasional itu? Yang masuk dalam radar mencurigakan tuh kapal-kapal mencurigakan tuh seperti apa? Dari 5 titik pengawasan laut, kami mengunjungi titik perdagangan laut tersibuk di dunia, yakni di Selat Malaka dan Selat Singapura, dengan mengunjungi pangkalan KPLP Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Kami mengikuti para penjaga samudra yang sedang berpatroli dengan kapal KN Kalimasada. Kalau rencana operasi itu biasanya direncanakannya gimana, Cap? Setahun sekali kah atau sebulan sekali? Pergerakan kami biasanya bergerak sesuai rencana operasi. Dari tahun sebelumnya sudah dilaksanakan di 2021. Pergerakan kedua yaitu dari informasi dari VTS, dari UPT Perhubungan Laut salah satunya, dan dari intelijen. Jadi ada 2 sistem, rencana operasi dan pergerakan mandiri. Yang masuk dalam radar mencurigakan tuh kapal-kapal mencurigakan tuh seperti apa? Contohnya kemarin ada kapal dari Singapura tidak melapor ataupun tidak memasang AIS. Terdek di radar ada subjek yang mengapung-apung. Nah, kami coba berhubungan sama VTS, apakah kapal tersebut laporan dan seterusnya dan ataupun ada indikasi lain. Sementara tidak ada laporan. Nah, tugas kami apabila tidak ada laporan langsung on the spot untuk melakukan pemeriksaan. Berarti teknisnya gimana tuh, Cap? Kayak seperti tadi, kontak dulu lewat radio, lalu kapal patroli mendekati, atau gimana, Cap? Bisa diceritain nggak? Baik, yang kemarin terjadinya itu pada saat ada informasi ada subjek yang dicurigakan, kapal kami on the spot ke sana. Setelah tiba di sana, jarak beberapa mil, kami coba konteks melalui VHF dan melakukan pemantauan secara berkala, yaitu memutarkan subjek tersebut. Nah, setelah itu kita konteks, apabila tidak terjadi dua belah informasi, kami langsung longset untuk melakukan pemeriksaan. Sesuai peta kerawanan, Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi daerah rawan kecelakaan dan kriminalitas. Namun pemeriksaan kapal pelayaran harus memperhatikan efisiensi waktu, mengingat sibuknya pelayaran di kawasan ini. Semakin lama pemeriksaan akan menimbulkan kos bagi pengusaha logistik. Namun era baru ini, tantangan pengamanan laut Indonesia menjadi bertambah. Pengamanan Indonesia dari penularan penyakit menular menjadi fokus tambahan yang tentu tidaklah mudah. Yang sudah-sudah, kalau arahan dari pimpinan periksa. Kecuali seperti kasus terbaru, karena dia bendera asing, kami belum melaksanakan pemeriksaan. Kata pimpinan, ikut aturan, jadi harus orang kesehatan dulu, karantina dulu naik, baru kita melaksanakan pemeriksaan. Akhirnya pimpinan mengarahkan kami tarik dulu ke pangkalan, diadakan dulu pemeriksaan COVID-19 dan lain-lain, baru kita laksanakan pemeriksaan standar perhubungan. Pangkalan PLP kelas 2 Tanjung Uban adalah satu dari 5 titik pangkalan KPLP yang tersebar di Kepulauan Nusantara. Direktur Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai menjelaskan kelima pangkalan strategis tersebut. Kita mempunyai 5 pangkalan penjagaan laut dan pantai di seluruh Indonesia. Yang tadi Mas Ari sebutkan adalah di Tanjung Uban, itu di Kepri. Nah, itu kapal-kapal di Tanjung Uban, di pangkalan penjagaan laut dan Tanjung Uban itu selain tadi menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran, tumpahan minyak di sana yang paling banyak menantang karena banyaknya kapal-kapal yang berlalu lintas di daerah
di Selat Malaka. Kalau di sana. kriminalitas di sana bagaimana, Pak? Kriminalitas biasanya juga ada. Kita selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder yang lain biasanya. Kalau masalah kriminalitas itu kita serahkan kepada pihak kepolisian. Kalau setelah kita adakan penangkapan. Kalau Tanjung Priuk, Pak, di Jakarta ini apa? Teluk Jakarta. Tanjung Priok ini memang arus lalu lintas pelayarannya terpadat. Ciri khasnya dia harus menjaga keamanan dan keselamatan TSS Selat Sunda. Nah, itu tantangannya karena 60% ini Logistik ada di ya? logistik. Oke. Kecelakaan mungkin rawan. Apa gimana Kecelakaan juga ada kalau di Tanjung Priok ini. Namun kita selalu berkoordinasi dan berkolaborasi antar UPT internal kita maupun dengan eksternal kita dalam hal quick response, kecepatan untuk kapal sama-sama bergerak untuk memberikan bantuan. Kita setelah mendapatkan informasi dari vehicle traffic system, itu kita langsung bergerak. Mana yang lebih cepat untuk memberikan bantuan dengan quick response itu kita langsung kapal-kapal kita gerakkan. Oke, kalau ke timur Pak ada Tanjung Perak itu juga mungkin kurang lebih sama begitu Ada ya? sama, Tanjung Priok, ada ciri khasnya juga. Permasalahan. Kalau Tanjung Perak itu menjaga masalah TSS Selat Lombok itu kan cukup padat juga di daerah tersebut juga di sana untuk memberikan keamanan keselamatan daerah destinasi wisata juga. Begitu juga yang Tual ya, yang Tual juga. Kalau Tual ini ciri khasnya selain kita memberikan pelindungan keselamatan keamanan destinasi wisata, di sana itu kan banyaknya offshore yang kita harus antisipasi, terutama masalah tumpahan minyak juga di daerah sana yang banyak kilang-kilang lepas pantai begitu ya, kemudian juga harus diawasi. Itu kan cukup banyak di sana yang harus kita awasin dan memberikan suatu perlindungan sesuai dengan tugas pokok kita sesuai dengan Undang-Undang 17 tentang pelayaran. Satu lagi berarti yang di Bitung ini juga berbatasan dengan negara lain ya? Itu kan berbatasan dengan negara lain, banyaknya kapal-kapal yang menuju kepada Australia dan Amerika. Itu kan harus kita jaga keamanan dan keselamatan. Kerawanannya apa Pak di sana Pak? Kriminalitas kah, bajak laut kah, atau apa? Ada kalau hal-hal seperti itu ada, namun kesiapsiagaan kita SDM kita di atas kapal dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan lain sebagainya secara bersama-sama, insya Allah akan bisa kita atasi selama ini. KPLP sebagai Coast Guard di Indonesia memiliki sejumlah tantangan kini dan masa depan. Ahmad mengatakan tantangannya tidak lain adalah teknologi yang tertinggal dari negara lain dan kapasitas serta kualitas SDM. Apa sih sebetulnya menurut Bapak tantangan yang dihadapi oleh KPLP yang paling krusial saat ini? Kompleksitas pengamanan laut Indonesia yang luas dengan jumlah stakeholder yang tidak sedikit menuntut banyak hal. Sebagai otoritas pengamanan laut dan pantai yang lahir sejak zaman Belanda, KPLP di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menjadi satu-satunya otoritas Coast Guard di Indonesia yang diakui oleh hukum internasional dan IMO. Pak Menteri, bagaimana Anda melihat kiprah dari KPLP dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam menjaga lautan Indonesia, Pak? Jadi KPLP ini kan tugasnya adalah menjaga keselamatan dan keamanan pantai. Jadi memang kita membuat beberapa tempat di seluruh Indonesia untuk mengamankan keamanan dan keselamatan. Karena memang keselamatan itu mandatori dari IMO bahwa Kementerian Perhubungan harus memastikan keselamatan di perairan di seluruh Indonesia. Kita memang berusaha untuk tetap menjaga dan khususnya di perairan di mana traffic itu relatif lebih banyak seperti di Riau, seperti di Jakarta atau di Bali, itu kita hadir untuk bersama-sama mengelola perairan dengan baik. Dalam rangka mewujudkan poros maritim dunia, Pak, ini kan kita punya cita-cita ke arah sana.
bagaimana KPLP seharusnya? Apa yang Anda bayangkan KPLP itu harusnya seperti apa? Ya, keselamatan, keamanan, itu yang harus dikawal. Berarti apa? Sedapat mungkin kecelakaan atau ada korban itu harus dinolkan, ditiadakan. Nah, itu bisa dilakukan dengan memberikan peraturan, dengan memberikan persuasi, dan juga menjaga. Kalau kita lihat kan perhubungan laut saat ini juga menghadapi banyak sekali tantangan dan juga memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. Apa sih sebetulnya menurut Bapak tantangan yang dihadapi oleh KPLP yang paling krusial saat ini? Ya, memang kita lihat bahwa dengan laut yang banyak, bayangkan Indonesia itu seperti Eropa dari ujung ke ujung, sehingga memang secara kuantitas kita biasanya memang punya kekurangan di situ. Nah, oleh karenanya kita menjaga secara prioritas di beberapa tempat-tempat itu kita lakukan. Nah, ini memang kita harus improve ya, terutama kemampuan SDM dan digitalisasi supaya coverage daripada daerah-daerah itu bisa lebih baik. Jadi tantangannya di SDM begitu ya, Pak ya. Oke, kedepannya nih Pak, soal teknologi dan SDM, strategi dari kementerian sendiri apa Pak? Untuk vokasi ya, kita berikan pendidikan-pendidikan yang lebih intensif dan kita mendatangkan expert-expert. Termasuk juga kita secara tidak langsung minta kepada kedutaan-kedutaan memberikan suatu pembelajaran bagi mereka-mereka yang lagi sekolah. Dan bagi mereka-mereka yang sudah ada di kapal ataupun ada di office, itu juga kita berikan mereka suatu edukasi-edukasi dunia yang memang memberikan suatu improvement pada pengetahuan, pada ilmu teknologi, dan bagaimana kita harus sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Memelihara keamanan garis pantai Indonesia yang begitu luas tentu bukan tugas yang mudah. Ada banyak harapan dan tumpuan yang disematkan pada pundak KPLP. Keterbatasan alat dan personel tak menyurutkan semangat mereka untuk terus menjaga keamanan laut Indonesia. Apa mungkin harapan dari Bapak sebagai Menteri Perhubungan? KPLP ini kan menjadi salah satu institusi kebanggaan Kementerian Perhubungan lah ya, karena menjaga lautan Indonesia yang sebegitu luasnya. Harapan Bapak bagi semua jajaran KPLP, Pak? Saya mengharapkan teman-teman KPLP itu selalu semangat karena tugasnya berat dan di lapangan ya. Saya yakin teman-teman perhubungan mampu mengawal itu. Yang kedua adalah harapan sinergitas antara kelembagaan ini makin baik sehingga kita kompak untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di lapangan. Jadi kalau apa Kilo November kalau masuk? Nah, masuk. Izin Cap, Anda tujuan dari mana gitu, Om? Dari Makassar mau ke Singapura, Om. Oke, dari Makassar mau ke Singapura. Anda bermuatan kah? Kita kosong ini, Om. Oke, kosong. Apakah Cap sudah lapor ke VTS Batam gitu? Lalu, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas KPLP yang justru memiliki peran yang sangat strategis di laut? Jadi untuk meningkatkan kapasitas dia sehingga dia bisa kemudian menjadi koordinator penegakan hukum di laut dan pantai Indonesia sesuai aturan internasional itu apa? Dia melaksanakan saja Undang-Undang 17. Jadi Undang-Undang 17 ini sudah mendesain penjaga laut dan pantai ini kapabilitasnya itu setara dengan US Coast Guard. Setara loh dengan US Coast Guard. Jelas sudah, Coast Guard yang diakui internasional adalah KPLP. Sebagai negara maritim dengan wilayah laut dalam kategori high risk atau beresiko tinggi akibat penegakan hukum yang semrawut, sudah seharusnya berbenah diri. Salah satunya dengan menguatkan aturan yang jelas agar sang penjaga samudra bisa berbenah dan meningkatkan kapasitas. Metro TV,